Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Video aku ambil di hari Sabtu ya teman-teman. Nah, ini aku ke pasar dengan mamaku ya. Karena kemarin itu mamaku itu mau beli pisang, jadi aku bawa aja sekalian ke pasar biar mama aku aja yang pilih dia mau pisang yang mana. Nah, ini hari Minggu ini pasar sepi gitu ya teman-teman. Entah aku tuh datangnya udah lumayan agak siang, tapi aku ke pasar itu kemarin itu di jam 8 pagi ya teman-teman, di hari Sabtu itu. Tapi ini pasar memang betul-betul sepi banget untuk di pagi hari ini. Nah, di sini aku lihat orang jual jengkol. Di situ jengkolnya itu cantik-cantik loh teman-teman, tua-tua gitu. Cuma karena aku itu kurang suka ya teman-teman dengan jengkol, jadi aku nggak beli ya. Cuma suka buat lihat dan video ini aja. Nah, ini pasar jam setengah 9 itu udah sepi ya teman-teman, nggak banyak lagi yang jualan ikan. Nah, ini seperti biasa, ini abang langganan jual ikan aku ya teman-teman. Dari jauh dia udah mulai manggil-manggil aku gitu ya. Nah, kebetulan abang ini ternyata satu kampung dengan aku loh teman-teman. Pas mama aku datang, pas aku belanja dengan mama kemarin, terus mama aku tuh langsunglah bersejarah dengan beliau ya. Ternyata kami itu masih satu kampung, cuma beda desa gitu ya teman-teman. Dan ternyata kami juga satu suku gitu ya teman-teman. Kalau orang Sumatera Barat kan suku ya teman-teman, kayak Tanjung, kayak suku Mandailing, kayak suku Jamba, beda ya teman-teman. Kalau di daerah Medan atau orang Batak itu namanya marga ya. Nah, di sini mamaku tuh udah mulai milih-milihin pisang ya teman-teman. Nah, mamaku itu dia itu mau pisang barangan ya. Karena kemarin itu aku juga beli pisang barangan. Ternyata kata mamaku pisang barangan ini rasanya itu nggak terlalu manis, jadi mama aku tuh suka. Kemarin tuh aku juga beli juga teman-teman pisang Ambon gitu. Cuma mama aku kurang suka, katanya pisang Ambon itu terlalu manis banget. Ini adalah area bagian parkir di depan pasar ya teman-teman. Nah, pasar pagi Arengka ini luas banget loh teman-teman. Area parkirnya aja lumayan banyak. Aku tuh biasanya kalau belanja aku tuh masuk dari belakang pasar ya teman-teman. Ini adalah bagian depan dari pasar pagi Arengka. Nah, untuk pasar pagi Arengka ini lumayan panjang sekali loh teman-teman. Kalau kita keliling lumayan capek juga buat berjalannya. Sepertinya pasar pagi Arengka ini adalah pasar pagi yang terbesar di Kota Pekanbaru ya teman-teman. Ini sih sepengetahuan aku aja ya, karena aku udah berbelanja juga di beberapa pasar di Kota Pekanbaru ini. Cuma menurut aku pasar pagi Arengka ini adalah pasar yang paling komplit dan juga pasar yang paling besar gitu ya teman-teman. Nah, tadi tuh aku juga beli jeruk ya. Ini aku lanjut aja beli ikan sungai gitu ya teman-teman, ikan nila. Tadi itu habis aku belanja jeruk, aku langsung keluar ngantarin nenek anak-anak dulu ya teman-teman. Sekalian aku ngantar belanjaan ke parkiran. Jadi biar nenek anak-anak itu nggak capek buat berjalan lagi, ikuti aku ke dalam ya teman-teman. Karena mama aku itu dia nggak bisa berjalan terlalu jauh atau terlalu lama. Karena pengaruh dari saraf kejepitnya itulah teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu berjalan terlalu jauh dan terlalu lama, nanti kakinya itu bakalan sakit dan bakalan tegang gitu. Nah, ini aku udah sampai di rumah, aku lanjut aja mau putret ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, kalau untuk protein seperti ikan ini aku nggak cuci ya teman-teman. Aku langsung masuk aja ke wadah food containernya. Karena kalau dicuci nanti akan mengurangi rasa manis dari si ikan. Nah, kalau teman-teman di rumah nyimpan ikan di dalam kulkas, caranya gimana?
dibersihkan dahulu langsung dimarinasi, atau sama seperti aku ini juga. Kadang-kadang aku lihat video teman-teman di rumah, kalau full bread itu kayaknya rapi, bersih banget loh teman-teman. Ikan itu dari marinasi, dari bersihkan gitu. Kalau aku paling suka kalau full bread ikan itu langsung masuk wadah aja ya. Jadi biar rasa manis dari ikan itu nggak hilang, karena kan untuk darahnya itu masih ada di dalam gitu ya teman-teman. Bukan karena aku malas atau karena aku jorok gitu ya teman-teman. Ya itulah alasannya kenapa aku itu kalau full bread ikan gak aku bersihkan terlebih dahulu. Kadang-kadang aku tuh ikan gak habis dalam seminggu ya teman-teman, kadang bisa sampai 2 minggu. Makanya aku tuh kalau untuk ikan gak mau cuci bersih untuk masukkan ke dalam freezer. Ini juga salah satu ilmu yang aku dapat dari abang-abang jualan ikan ya teman-teman. Katanya kalau nyimpan ikan itu biar lebih manis, atau maksud itu biar tetap manis, biar nggak mengurangi rasa ikan. Jadi mau disimpan itu nggak usah dicuci, langsung aja dimasukkan ke freezer. Kalau bisa sih nggak usah dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman, jadi langsung dimasuk aja. Tapi aku kalau untuk ikan aku memang buang dulu untuk insangnya, baru aku masuk ke dalam freezer gitu ya. Nah aku tuh kalau full bread aku dahulukan untuk ikan ya teman-teman, karena kalau lama di luar takutnya nanti keduluan sama lalat ya teman-teman, karena ikan itu kan baunya amis, jadi paling cepat banget buat mengundang si lalat. Makanya kalau aku full bread itu aku lebih dahulukan untuk nyimpanin protein seperti ikan atau daging ke dalam kulkas atau ke dalam freezernya. Nah ini untuk ikannya udah selesai aku masukkan ke dalam freezer. Lanjut aja di sini ya teman-teman. Aku mau bersih-bersih dulu untuk kulkas. Ini udah lumayan lama aku nggak bersihkan kulkas ya teman-teman. Nah di sini aku karena udah lumayan kotor juga untuk kulkasnya. Lanjut aja aku berberes gitu ya teman-teman sebelum aku food prep untuk sayuran dan cabenya. Nah di sini aku ngelapnya menggunakan kain lap dan polki pembersih kulkas saja teman-teman. Aku nggak keluarkan atau aku nggak cuci di luar, karena untuk ambalan kulkas ini dia dari kaca, berat ya teman-teman. Kalau dicuci di luar diangkat gitu, aku takut pecah aja. Jadinya aku pakai yang praktis saja ya, menggunakan si polki pembersih kulkas. Jadi polki pembersih kulkas ini bagus loh teman-teman, wangi untuk menghilangkan bau-bau di kulkas gitu. Terus ada antiseptiknya juga, pokoknya aman deh buat makanan yang ada di dalam kulkas juga. Nah di sini aku nggak di-endorse ya teman-teman, cuma aku ngasih tahu teman-teman aja. Mana tahu teman-teman di rumah ada yang suka mageran juga sama seperti aku kalau bersih kulkas itu, buat ngangkatin raknya satu-satu. Jadi bagusnya menggunakan polki pembersih kulkas aja. Nah jangan salpok tadi ya teman-teman, itu ada tangan mama aku tadi di pintu kulkas itu, dia ngambilin obatnya yaitu suntik insulin, karena mama aku itu mau makan ya teman-teman. Jadi mama aku tuh kan dia itu udah lama banget kena diabetes loh teman-teman. Jadinya mama aku tuh setiap makan selalu suntik insulin gitu ya teman-teman. Kadang-kadang aku tuh kasihan loh nengok mama seperti ini, karena setiap makan itu harus disuntik. Kadang sakit kan kalau disuntik itu. Nah itu kalau untuk suntik insulinnya memang harus disimpan di dalam kulkas ya teman-teman, biar dia itu gimana ya, kata perawatnya itu biar nggak terkontaminasi dengan virus lain. Jadinya memang harus disimpan di dalam kulkas. Nah ini aku tuh dari pagi memang full banget ya teman-teman buat kerjaan aku di pagi hari ini, di hari Sabtu ini. Dan kebetulan juga hari Sabtu ini anak-anak itu renangnya sore hari ya teman-teman.
Jadi aku agak sedikit lega buat bersih kulkas dan juga buat belanja ke pasar tadi dan foodprint juga. Sebetulnya aku tuh tadi belanja ke pasar itu nggak mau belanja banyak, pengennya itu cuma mau belanja ikan aja. Untuk cabai aku maunya nanti aja teman-teman, karena kasihan gitu bawa nenek anak-anak muter-muter di pasar. Tapi entah kenapa nenek anak-anak bilang ya udah sekalian aja belanja cabenya daripada ntar bolak-balik ke pasarnya. Aku tuh tanya, takutnya nanti mama itu capek kalau jalan. Kata mama masih sanggup sih, cuma kalau aku bawa lebih jauh lagi tadi katanya mungkin mamaku udah nggak sanggup lagi buat berjalan. Tapi di situ tadi aku habis belanja ikan, aku habis belanja cabai, terus aku suruh aja mama aku tuh tadi duduk istirahat dulu di parkiran. Nah ini lanjut ya, aku tadi beres-beresin juga untuk bagian di pintu kulkas ini ya teman-teman. Tadi aku turunin dulu barang-barang yang ada di pintu kulkas itu. Di pintu kulkas itu cuma ada minuman kaleng ya teman-teman, dan juga ada sirup. Nah kalau di bagian atas itu aku taruhnya khusus untuk obat-obatan gitu ya teman-teman, kayak vitamin, kayak obatnya neneknya anak-anak. Sebetulnya kalau untuk di bagian pintu kulkas ini kita nggak boleh naruh makanan yang terlalu berat ya teman-teman, kayak minuman itu terlalu banyak, takutnya nanti pintu kulkasnya itu bisa ambruk ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah udah foodprint dan berberes juga untuk kulkasnya? Kalau yang mageran buat berberes kulkas, aku temani ya buat berberesnya. Semoga ya video berberes kulkas aku ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Maaf ya teman-teman, dubbing aku kali ini sangat belepotan banget, sampai aku ngomong kulkas aja sampai lidahku ini kayak membelit gitu ya teman-teman. Pokoknya di dalam bikin video atau di dunia perkontenan ini yang paling sulit itu di saat dubbing loh teman-teman. Ditambah lagi aku nih orangnya paling susah ya teman-teman buat mengatur kata-kata. Aku tuh buat mengarang cerita itu paling susah loh teman-teman. Di waktu zaman sekolah dulu nilai ngarang aku tuh sangat rendah loh teman-teman, karena aku memang orangnya nggak pintar sekali buat mengarang ya. Karena kan kalau buat mengarang cerita itu betul-betul kayak kita itu nyata ya teman-teman, kayak misalnya kita menceritakan sesuatu, kita itu pergi bertamasya kemana. Nah itu aku paling nggak bisa teman-teman buat menceritakan atau mengarangnya itu dengan panjang. Aku tuh paling bisa mengarangnya itu paling satu buku atau satu halaman buku gitu ya teman-teman. Tapi ada loh waktu zaman sekolah temanku itu hebat banget dalam mengarang. Kadang kalau dia mengarang itu bisa menghabiskan 3-4 lembar buku gitu loh teman-teman. Kalau aku setengah kertas tuh aja udah mentok loh teman-teman otak aku nih buat menceritakan sesuatu kejadian. Jadi harap maklum ya teman-teman kalau misalnya aku nih kalau selalu dubbing itu selalu bebelit ya untuk ceritanya. Nah lanjut ya di videonya. Nah ini aku susunin lagi yang udah aku turunin tadi ya teman-teman. Ini aku tutup dulu untuk kulkas karena aku mau lanjut buat unboxing belanjaan yang aku beli di pasar tadi. Nah di sini si Adek Rafiq itu udah sibuk ya teman-teman ngambilin jajanannya. Tadi itu di pasar dia minta jajanan Citato, cuma karena di grosiran itu kan nggak bisa dibeli satu ya teman-teman. Ya udah mau nggak mau aku tuh belinya itu satu renteng. Tapi nggak apa-apa, daripada si Adek Rafiq itu di pasar minta dijajani mainan, mending Adek Rafiq itu minta dijajani makanan ya teman-teman. Sebetulnya makanan yang dibeli Adek Rafiq ini kurang sehat juga ya, tapi aku nggak setiap hari ya teman-teman belikan Adek Rafiq jajanan seperti itu. Ini karena dia ikut aku ke pasar aja tadi ya teman-teman. Nah itu pun nanti aku nggak biarkan Adek Rafiq ngabisin semua ya. Nanti paling aku bagi juga buat abang-abangnya biar cepat habis gitu ya teman-teman. Jadi Adek Rafiq itu nggak fokus makan jajanan itu aja, karena kalau dia makanan jajan seperti itu nanti itu nafsu makannya itu bisa berkurang loh teman-teman.
Mungkin dia itu bukan tipe anak micin ya teman-teman, makanya aku tuh paling gak suka belikan si Ade Rafiq jajanan seperti itu ya. Tadi itu karena aku terpaksa aja teman-teman, karena di pasar tahu lah ya kan, kadang tuh kita mak-mak nih kalau lihat anak merengek minta jajanan di pasar itu nggak bisa nolak. Satu, nggak bisa nolak itu alasannya kadang malu dilihatin orang ya teman-teman. Kalau kita nolak belikan anak jajanan, nanti orang tuh kira kita itu pelit ke anak ya. Cuma kadang orang tuh nggak tahu ya teman-teman, yang diminta anak itu kadang nggak baik ya untuk kesehatannya. Nah ini lanjut, aku mau unboxing aja untuk telur. Aku tadi tuh beli telur satu papannya teman-teman. Aku tuh beli yang harga 50 satu papannya. Biasanya aku beli yang jumbo itu 54 satu papan. Kebetulan tadi yang jumbo itu habis ya teman-teman ya. Aku minta aja yang harga 50 satu papan. Ini stok telur aku kemarin itu masih ada sisa 3 ya teman-teman. Aku tuh kalau telur satu papan itu untuk 1 minggu ya teman-teman, karena kan aku tuh setiap pagi sarapannya itu pakai telur rebus. Ade Rafiq juga teman-teman, setiap pagi itu wajib dia itu makan telur rebus itu 1. Wajib tuh enggak ya teman-teman, cuma setiap hari dia memang minta dibikinin telur rebus gitu. Nah ini lanjut, aku bongkar belanjaan aku. Tadi aku juga beli mie. Nah itu aku beli mie karena bapakku tadi pas mau ke pasar dia minta masakin mie itu sama adik aku ya teman-teman. Kebetulan kan pas aku bikin video ini adik aku itu dari kampung kemarin itu datang. Jadi adik aku ini kalau bikin indomie gitu dia sedap loh teman-teman. Jadi bapakku tuh tadi minta dibeliin mie. Jadi aku bilang nanti aja pulang dari pasar aku beliin minyak. Nah di situ aku beli minyak itu 7 ya, 5 untuk mie kuah, 2 untuk mie goreng. Nah kalau untuk stok mie ini aku memang nggak pernah nyetok ya teman-teman, karena aku tuh jarang banget ngasih anak-anak makan mie ya teman-teman. Ini karena bapakku tadi minta, jadi kata neneknya anak-anak ya udah beli aja 7 daripada nanti bolak-balik ke warung belinya. Nah aku tuh memang udah lama ya teman-teman nggak ngasih anak aku bikin mie instan seperti ini. Pokoknya semenjak aku menjalanin pola hidup sehat ya teman-teman, semenjak pokoknya 5 tahun belakangan inilah teman-teman. Sebelum hamilnya Ade Rafiq itu aku udah mulai memperbaiki pola hidup sehat, maksudnya memperbaiki pola makan gitu teman-teman. Aku tuh udah beralih ke pola hidup sehat. Aku tuh menghindari makan makanan instan gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, itu belanjaan pas aku putret aku nggak perlihatkan ya teman-teman, udah selesainya aja aku perlihatkan karena takut videonya panjang teman-teman bosan ya. Tapi kalau misal video aku kepanjangan bagi teman-teman boleh di skip ya. Nah terima kasih bagi teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah lanjut ya teman-teman, aku itu udah susunin belanjaan aku tadi ke dalam kulkas, udah selesai food prepnya. Semoga aja food prep kali ini bisa sampai untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku beres-beresin juga untuk pintu bagian kulkas. Aku lap-lap juga menggunakan si Polki ajaib ini ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya videonya aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.